Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayat ini sangat masyhur karena mengingatkan kepada kita semua betapa Islam menghargai tentang waktu. Mari pada limpahan Allah yang begitu tinggi, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, kita masih bisa berkumpul bersilaturahim ya, dalam sebuah majelis yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa hadir meskipun dengan berbagai macam kesibukan dan kepentingan-kepentingan yang sangat banyak di dalam kehidupan ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada tauladan kita, tauladan terbaik bagi kita semua, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga terlimpah kepada para istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau yang telah membantu perjuangan sehingga tegaknya Islam sampai saat ini. Pun pula salawat dan salam melimpah kepada kita semua yang masih setia menjalankan syariatnya, yaitu Islam yang mulia ini. Para hadir yang dirahmati Allah, wabil khusus para alim, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang bisa hadir. Kebetulan saya lama baru dipertemukan lagi dengan beliau. Ini Mas Solehi. Saya sudah mengenal beliau cukup lama, tapi karena jarak yang tidak terlalu jauh tapi kesibukan yang begitu sama-sama sibuk, sehingga baru ini Pak, kayaknya beberapa tahun ini baru ketemu lagi. Semoga meskipun kita sama-sama jauh dari jarak atau kesibukan, namun sebagai muslim kita tetap bersaudara, dan insya Allah jauh di mata tapi dekat di doa. Begitu nggih? Para hadir yang dirahmati Allah, kita sering tidak menyadari betapa pentingnya tentang waktu ya, sehingga Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, tadi dalam muqaddimah ya, inna ya, itu di sana itu diawali dengan kata wal as, kalimat sumpah demi masa, demi waktu yang terus bergulir.
dari hari menjadi minggu, dari minggu menjadi bulan, dari bulan menjadi tahun, dan seterusnya, sehingga tidak sadar jenggot kita yang dulu menghitam, rambut kita yang hitam sekarang sudah berwarna dua. Mungkin yang dulu kita ganteng, cantik, ya, sekarang keriput sudah memberikan tanda-tanda bahwa waktu sudah mulai senja. Begitu juga contoh-contoh yang terjadi pada diri kita sekarang. Saat kita masih muda, perkasa, yang olahraga, betul-betul dia tangkas. Tetapi dengan beriringnya dimakan waktu, terasa oleh kita saat duduk seperti sekarang ini, ketika mau bangun biasanya sering yang disalahkan asam urat tinggi gitu ya, asam urat, lara boyo, lara encok ini nggak sadar. Nah, mengapa hal ini penting saya ingatkan? Ini terjadi kepada diri kita semua yang namanya manusia. Jadi Allah bersumpah demi masa, inna sesungguhnya kata Allah, al-insan, manusia kita ini ya, husrin ya, benar-benar dalam keadaan rugi hidup kita. Tetapi ada pengecualian kata ayat ini, illa kecuali alladzina, orang-orang yang ya, amanu, tetap menetapkan keimanan kita. Sibuknya kayak ngopo ya, tetap kita ibadah, kita thalabul ilmi seperti sekarang ini ya. Kemudian tidak sempat itu hanya ilusi sebenarnya, tetapi yang namanya ilusi tergantung siapa yang memiliki ilusi itu. Nah, di sini makanya dikasih pengecualian. Orang-orang itu merugi kecuali orang-orang yang amanu, yang beriman. Tidak usah dijelaskan nggih, napa beriman sampun paham ya. Wa amilus sholihat. Di sana wa amilus sholihatu, dan orang-orang yang sering dan saling berwasiat ya. Wa amilu sholihat, dan sering memberikan nasihat, wa tawasau ya, dan saling berwasiat tentang bilhaq, tentang kebenaran. Jadi orang-orang yang tidak merugi itu orang-orang yang sering berwasiat, sering mengingatkan tentang kebenaran, tentang kebaikan. Siapa lagi? Wa tawasau, dan orang-orang yang berwasiat bisobri ya, tentang kesabaran. Ada sahabat kita yang sedang diuji dengan rasa yang tidak nyaman, sabar ya. Tetap kita berikhtiar, yang sakit berobat, yang belum paham tetap sekolah, kuliah dan ngaji, supaya kita ilmunya semakin kafah, semakin paripurna. Begitupun orang-orang yang berislamnya hanya pengakuan bilisan. Sementara Islam itu harus tadhkirul bil qalbi, meyakini tentang kebenaran Islam yang sejati yang seperti apa. Iqrarun bilisan, kemudian dilisankan dengan apa? Dengan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi bukan hanya pembenaran Islam dalam hati, tapi harus bersumpah, berikrar dengan bersyahadat, meyakini bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah. Dan bersaksi yang kedua yaitu mengakui tentang Nabiullah Muhammad SAW adalah abdul, hamba, sekaligus Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting di dalam berislam tuh, bilisan, bersumpah ya. Kemudian apa? Bukan hanya membenarkan dengan sebenar-benarnya tentang Islam, bersaksi tentang kebenaran Islam, bukan hanya di situ, tapi amalun bil arham, melaksanakan apa yang telah digariskan oleh al-Islam, seperti halnya kita menghargai waktu. Mari setelah kita berbicara waktu, kita pun
Ada kaitan ayat tentang orang-orang yang memanage waktu dengan baik itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menjelaskan. Mungkin kita nanti pembiasaan ketika ngaji seperti ini, paling bagusnya itu setiap jamaah membawa mushaf Al-Qur'an supaya barang-barang belajar. Nemboten nggih, handphone yang ada aplikasi Al-Qur'annya. Misalnya seperti sekarang, mari kita buka Quran surat Al-Hujurat ya. Suratnya surat ke-49. Oke, ayatnya ayat 13. Allah niku ndawuh kados niki. Ya ayuhan nas, ya. Di sana tuh mengajak kepada setiap manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi wahai manusia, Allah itu menyeru dan memberikan kabar, kami telah menciptakan kamu semua yang berasal dari seorang laki-laki dan perempuan. Tentunya ayat ini berbicara tentang penciptaan manusia fase kedua. Karena pada fase awal Adam diciptakan dari tanah. Nanti kapan-kapan kita bicarakan. Nah, sekarang manusia fase kedua, anak keturunan Adam, anak cucunya Nabiullah Adam alaihissalam, itu diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami Allah ya menjadikan kita itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Belum berbicara berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, mungkin wong Kemurang karo wong Banjarharjo bahasanya saja sudah berbeda. Adat istiadatnya, tata cara bermasyarakatnya mungkin sedikit berbeda. Ada istilah ciri sabumi, cara sadesa. Ya, ini adat istiadat, mungkin ada sedikit berbeda. Tetapi ini bukan untuk menjadikan sebuah pertikaian, tapi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu sekalian saling mengenal, saling bersilaturahim. Oh, kayak angger sanjange Jawane kayo ngapak-ngapak berarti wong Banjarharjo gitu. Tapi ne wong anu nggih serba gitu ya, orang wetan gitu ya. Mungkin bukan hanya kalau yang namanya sekolah TK bukan menjadi teko ya, bukan serba tapi biasanya itu mencerminkan ciri itu sering dikonotasikan bahwa Jawa Wetan itu serba tapi tetap kalau TK ya bukan teko ya. Kalau teko di sini berarti tempat apa air ya. Nah, jadi untuk saling mengenal, sesungguhnya kata Allah yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, kata Allah ya, adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Quran itu ngajari Pak, bukan karena Gus anaknya kiai, orang ngaji, orang sekolah, orang pinter, tetapi yang namanya Gus itu mendapatkan posisi yang terhormat, apalagi dalam warisan memimpin organisasi misalnya. Muhammadiyah tidak mengenal begitu, Islam sejatinya juga tidak begitu. Bukan karena Gus, Habaib gitu ya, kita tidak usah bertikai tentang Habib, Gus ya kemudian. Jadi sudah ada garisnya. Al-Quran itu bagi orang-orang yang menghargai waktu itu tadi akan diangkat derajatnya, dan paling mulia di sisi Allah adalah takwanya, bukan Gus, bukan Habib ya. Jadi kita sepakat ya, tidak usah biarkan mereka di luar sana geger ribut tentang Gus dan Habib ya. Tapi kita umat Islam, nanti siapa saja yang melaksanakan sunnah ya, illa ruju Al-Quran wa sunnatul Rasul, orang susah pusing-pusing Pak mikirin Gus kalau Habib ya. Nah, itu nanti rumit, justru malah menjadi perpecahan, padahal Islam adalah saudara. Berarti mereka belum sepakat ya,
Mudah-mudahan nanti suatu saat semakin mencermati, ini Qur'annya jelas, bukan ayat yang mutasabihat, bukan ayat yang harus ditafsiri yang neko-neko Pak. Ini ayat-ayat yang jelas. Kenapa masih ribut tentang Gus dan Habib? Tidak ada pentingnya itu, okay? Malah cenderung memperpecah persaudaraan atau ukhuwah Islam. Nah, Al-Quran, As-Sunnah, dan pendapat para ulama ini membagi waktu kehidupan manusia dalam beberapa fase ini. Nah, ini boleh dicatat ini ya. Kalau diibaratkan waktu itu sejak sang surya menyinari dunia atau mentari bersinar lagi, ya itu ada yang namanya waktu pagi. Kita semua ngalami pada saat kita waktu pagi. Ini kalau kita fase kehidupan diibaratkan dengan waktu, ini Al-Quran, As-Sunnah, dan para alim ulama ini menggambarkan ibarat pada saat yang terjadi di usia anak-anak kita, cucu kita gitu ya, itu usia pagi. Untuk apa sebenarnya gambaran waktu di usia pagi? Nah, Islam ini sangat mengajarkan untuk memulai aktivitas di pagi hari. Jangan sampai kita membiasakan diri kepada anak-anak kita membangunkan pagi hari itu sungkan dengan alasan, dengan dalil melas. Nasi bocah ikian lah ya. Anak tidur kesiangan sampai tidak sholat subuh dibiarkan dengan kata melas, kasihan. Nah, padahal Islam sangat menganjurkan untuk memulai aktivitas itu harus dimulai dari sepagi mungkin. Rasulullah SAW itu karena saking cintanya kepada umat itu sering mendoakan keberkahan pada waktu atau pada pagi hari ya, untuk semua umatnya. Dan dalam tradisi ilmu, pada tradisi terdahulu ya, seperti dijelaskan di dalam Alkitab ini, Mensyau barangkali ada yang pernah mondok, ini kitab ini masyhur di kalangan pondok pesantren ya. Ini nama kitabnya itu kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallimin, karyanya Ibnu Jama'ah. Ternyata dalam kitab itu digambarkan waktu pagi itu adalah waktu yang sangat-sangat terbaik untuk meneliti dan menghafal. Bahkan ada sebuah ungkapan, mengukir di usia dini ibarat mengukir di atas sebuah batu. Prosesnya rumit, sulit, dan panjang, butuh waktu lama. Tetapi ketika sudah terukir, dia akan awet, akan lekat, dan akan lebih berkualitas hasilnya. Tetapi ketika kita mengukir di atas air, cepat prosesnya, namun cepat luntur pula hilangnya. Mungkin paham ya sampai saat ini ya, inilah pentingnya waktu pagi. Jadi saat kita mendidik anak-anak kita dan cucu kita di usia dini, di usia pagi hari, maka tekankan ya, sampai-sampai ada sebuah hadis yang mengajarkan ketika anak sudah umur 7 tahun diperintah untuk sholat kemudian masih balelo, maka pukullah. Nah, tapi ini menurut keterangan dan tafsir tentang ilmu hadis, memukulnya itu dalam ranah memukul dengan mendidik ya, paling diteplak, bukan dengan amarah dan emosi ya. Atau misalnya kita menyiapkan pecut di rumah ya, untuk nakut-nakuti, bapak, mbak sudah siapkan tuh. Bagi siapa saja yang membangkang untuk tidak sholat subuh dan bangun pagi, pecut akan kugunakan untuk membangunkan. Itu hanya untuk mendidik Pak ya. Jadi Islam itu tidak mengenal kekerasan sebenarnya. Nah, tadi hadis tentang Rasulullah SAW itu selalu mendoakan ya keberkahan pada pagi hari. Dalam sebuah hadis diriwayatkan begini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi
Allah itu berkahilah, ya. Kata Nabi, sabda Nabi begini, ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Ada apa dengan waktu pagi? Yaitu keberkahan ketika mengukir di usia dini itu akan lebih lekat, lebih awet, dan lebih berkualitas saat belajar di pagi hari. Ini hadis riwayat dari Abu Dawud dan Tirmizi. Nah, tak terasa saat kita waktu usia anak-anak, ya. Zaman saya dulu mungkin begitu ada lantunan adzan maghrib, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu orang tua tuh sudah, ayo sandekala, ngertos ya, sandekala ngertos ya. Anak-anak yang di luar itu suruh pada masuk, kemudian sholat gitu ya. Padahal listrik belum ada, Pak. Yang ada kita tahu zaman dulu biasanya lampu ceplik, ya, hanya saja mungkin kalau yang lebih canggih saat itu ada corong kaca yang menutupi, ya, supaya tidak goyang kanan goyang kiri kalau kena angin, ya. Itu setelah sholat kita deres Quran. Tapi sekarang coba kita bayangkan, anak mulai bisa mengenal dengan handphone, sing penting menang, Pak. Anak balita saja sudah dicekoki dengan handphone, sing penting tidak rewel. Nanti dampaknya itu akhlaknya bisa kita lihat sekarang, ya. Akhlaknya akhlak handphone, ya. Ketika handphonenya ditarik aja sudah mulai maki-maki sama ibu sama bapaknya, ya. Sudah melotot di depan pandangan orang tuanya. Itu yang paling kita lihat. Ini keprihatinan, ya. Nah, dari usia pagi itu kita singkat cerita itu nanti kayak sekarang tuh akan datang hari siang, Ibu. Nah, setelah kita pagi belajar, ya, kemudian belajar itu ada belajar yang formal di sekolahan, kuliah dan sebagainya. Bagi yang kurang mampu mungkin belajarnya di pengalaman kehidupan. Karena ada sebuah teori, tapi teori ini di desa, Pak. Lah, nggak sekolah juga jadi orang sukses, lari ke Jakarta ternyata jadi miliarder, ya. Bisa mengalahkan PNS golongan yang tinggi gitu, ya. Ini ada teori, tapi teorinya teori orang desa, ya. Ini banyak terjadi. Nah, dia tidak sadar bahwa orang yang tidak sekolah formal tetapi dia tetap belajar pada saat di pagi hari, bekerja, mengukir supaya sukses, ternyata betul mengalahkan orang-orang yang belajar formal di sekolahan dan kuliah. Tetapi itu tidak terjadi pada setiap manusia, itu hanya kasusitas, satu persatu saja, ya. Ini kasus, ya. Jadi bukan seperti teori kepastian, kalau makan nasi ya pasti akan kenyang gitu, ya. Tapi ada teori yang mengatakan puasa tapi bukannya hanya dengan beberapa lombok rawit gitu, ya. Ini ada dalam kebiasaan pondok yang bernuansa hikmah, ya, biasanya, ya. Mungkin kita jarang mengenal, tapi kebetulan saya pernah mengalami. Nggak ngerti itu teorinya dari mana. Kiai saya zaman dulu tuh sing penting bukannya nganggo bodin lawet cengis, Pak, ya. Tapi betul, karena ada persangkaan kita itu akan dikabulkan oleh sifat rahmannya Allah. Jadi puasa semacam itu dikasih, oh iya ternyata kenyang terus, ternyata punya kekuatan yang hebat gitu, ya. Tapi sifat rahimnya Allah tidak akan diberikan pada kasus-kasus puasa semacam itu. Nah, maka teori ini terbantahkan. Itu namanya puasa kasusitas. Nah, kembali kepada tentang waktu. Siang itu untuk bekerja. Setelah kita menimba ilmu, belajar, ngaji, saatnya siang, ya, mungkin seusia Mas Irwan tuh, ya. Seusia admin yang mengikuti saya itu sudah harus jangan berpangku tangan, jangan mentang-mentang selesai kuliah nah masih bujang ikimen, ya. Sing penting santai dulu, nanti suksesnya kalau sudah nikah gitu, ya. Tidak begitu. Begitu pagi kita lewati, usia pagi kita alami,
Maka pada usia siang itu kita harus rajin bekerja. Islam itu menekankan etos kerja. Jadi muslim itu harus sukses ya, misalnya kayak Mas Soleh itu harus sukses. Teman-teman yang lain yang di pertanian jangan malas, bangun subuh ya. Zaman saya dulu itu ya, subuh itu setelah setelah nyiram nanti bapak biasa nyiram, nanti di belakangnya saya melem. Ngertos sih orang sini mungkin melem itu melapisi bedengan yang pada lugruk nih kok ya. Nanti siang ya, kalau sudah hari libur hari Ahad itu ya, siang ular Pak, metiki pucuke bawang itu ya, ularnya dipitesi gitu loh Pak. Ini zaman saya waktu kecil itu, proses itu dijalani gitu ya. Ternyata pendidikan di lapangan itu terbawa setelah kita waktu siang. Setelah kita masa-masa melewati menuntut ilmu, belajar itu, siang kita menjadi orang yang terbiasa tangguh menghadapi pekerjaan. Jangan sampai istilahnya ngaso yang berlebihan. Ngaso itu istirahat yang berlebihan. Tetapi istirahat itu boleh. Kapan istirahatnya? Istirahatnya kita dengan mengingat Allah. Ketika ada azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan beralasan lagi aku kemeringat, aku kena endut ya, kena itu bukan najis ya. Tidak ada alasan lagi kalau kita pulang ke rumah pada zuhur kemudian mau sholat. Kalau betul-betul dalam kondisi sedang di sawah, jaraknya jauh, maka ketika kita bersujud di atas sawah pun itu adalah masjid. Ini tolong jangan disalahartikan ya. Jadi masjid itu dalam tanda petik ya berjamaah, misalnya kayak subuh ya memang harus kita berjamaah di masjid yang sesungguhnya. Tetapi ketika kita mau pulang pada zuhur kemudian, waduh kalau pulang pekerjaan masih nanggung ya, silahkan ambil air wudhu. Kemudian tidak ada keran, tidak menjadi alasan, teko menjadi alat ya. Ambil air dari apa itu namanya, saluran ini, bisa untuk berwudu. Nanti kita belajar bagaimana tentang air. Ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Itu kan kita kembali ke belajar fikih ya. Untuk singkatnya, siang itu kita untuk serajin mungkin bekerja. Saya jadi ingat Pak ini, sebelum saya ada di titik ini, mungkin kalau Mas Soleh paham mungkin dengar ya, saya itu dulu dikenal saudagar sapi Pak. Karena sapinya itu di setiap desa itu jumlahnya bukan ratusan lagi Pak. Saking sulitnya dihitung, akhirnya pada masa-masa menjelang sore saya jual, dijadikan tanah, sehingga akhirnya sekarang dikenal juga jadi tuan takur ya. Itu karena apa? Proses itu tidak serta-merta datang sendiri. Karena siang saat saya bujang, orang lain motornya itu lagi zaman saya muda Pak, itu show tentang motor paling bagus zaman dulu, King ya, GL Pro itu ya. Saya motornya masih ingat Binter KH 100 itu ya. Dicetak ireng KB Pak supaya tidak kelihatan Binter KH. Untuk panggilan kalau ada orang yang berobat dipanggil ke daerah Belandongan, ke Sindang Heula, pakai motor yang harganya di bawah rata-rata. Padahal saya sapinya sudah banyak Pak. Sebenarnya saya sedang memberikan contoh kepada anak-anak saya, kepada lingkungan saya, bahwa yang namanya harta yang kita peroleh, ilmu yang kita miliki, itu hanya sekedar titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dipanggil pada saat kita maut, yang membersamai kita itu bukan harta ya. Mungkin istri, anak ikut hanya sampai ke pemakaman. Setelah makam selesai, ditinggal semuanya. Mobil yang banyak, yang bagus, sawah, ladang yang luas, anak-anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, semuanya meninggalkan kita. Yang menemani siapa? Nanti dijelaskan pada fase waktu berikutnya. Jadi siang marilah kita bekerja dan ngaji seperti ini. Jadi ngaji itu sama saja pekerjaan yang berat Pak.
Bahkan ada kata-kata yang bijak ya, melangkahkan kaki untuk healing, untuk piknik ke Bogor, ke Jawa Timur, ke Malang, kemana, bahkan sampai ke luar negeri, itu terasa dekat karena sekarang fasilitas kendaraan sudah begitu sangat canggih. Tetapi hanya melangkahkan untuk ke masjid yang hanya beberapa langkah saja terasa jauh dan terasa berat. Ini kalau kita masih memiliki sifat dan rasa seperti itu, mari kita sama-sama bertaubat, mohon ampunan dan mohon perlindungan, serta mohon supaya diberikan semangat bahwa Islam itu adalah yang akan membersamai kita ketika besok kita dijemput oleh Allah. Ya, siang kita sepakat bahwa harus melaksanakan hasil daripada kita belajar di waktu pagi. Nah, ini Allah memberikan peringatan di dalam firman-Nya pada Quran surat An-Naba. Ya, ini berarti dalam juz 30, juz Amma, ini surat An-Naba itu terletak pada surat ke-78, ayatnya ayat 11. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah memperingatkan demikian. Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Jadi Allah itu meridhoi kita semua sekeras mungkin, sehebat mungkin mencari penghidupan dan karunia serta rizki dari Allah. Memang betul ada panggilan. Ketika dipanggil suara azan di hari Jumat, maka tinggalkan semua perkara termasuk perniagaan, karena itu adalah sebaik-baik orang yang meninggalkan perniagaan. Tetapi pada ayat berikutnya di siang hari, setelah selesai maka bertebaranlah di muka bumi dan mencari karuniaku, kata Allah. Kemudian ditegaskan di dalam, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Jadi tidak ada alasan lagi misalnya orang muslim atau orang yang mengaku dirinya Islam itu bermalas-malasan. Yang namanya sukses ada yang lewat jalur pertanian, ada yang lewat pegawai negeri sipil atau ASN gitu ya. Ada yang juga mungkin sukses di bidang bisnis, perdagangan dan industri. Dan tidak sedikit orang yang sukses karena menjual jasa. Apa misalnya? Jasa mencerahkan, menjadi penceramah, kemudian menebarkan kebaikan. Nah, begitu mengenal dengan orang-orang yang misalnya punya kekuasaan, wah ini rupanya Pak Ustadz Niki, Pak Kiai Niki itu orangnya lurus lempeng. Akhirnya dengan ilmunya itu Allah angkat derajatnya, sehingga orang yang sedang berkuasa menitipkan sebagian amanahnya, sebagian usahanya untuk dikelola oleh salah satu ustadz atau kiai, bisa saja dengan jalur ilmu. Jadi jangan takut kita ketika menyekolahkan anak cucu kita misalnya ke pondok pesantren, ke sekolah-sekolah agama, itu jangan takut, karena Allah itu akan menebarkan rizki dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka. Itu pada waktu siang. Nah, fase berikutnya yang dialami oleh manusia yaitu fase di waktu senja, sore. Nah, ini biasanya Mas Jamal sama saya itu sekelas-kelas kita itu sedang masuk ke fase ini, ya. Apa yang harus kita nikmati pada sore hari ini, ya. Ternyata waktu sore ini sering difahami sebagai masa untuk menikmati hasil usaha. Justru ketika sore hari itu kita jangan malah repot-repot mulai dari awal. Pimen ya, usaha apa ya? Nah, dari mulai mana ya saya mencari ilmu ya? Yaitu boleh sebenarnya. Mungkin kesempatannya terjadi pada sore hari, tapi yang ideal itu di sore hari itu adalah waktu saat kita menikmati hasil dari hasil kerja kita setelah mengaplikasikan belajar dan sinau pada saat pagi hari. Sore itu menikmati. Lebih dari itu untuk apa? Untuk muhasabah, untuk introspeksi.
Apakah aku benar menjadi seorang muslim? Dari mulai belajar, berusaha, apakah ada yang salah? Atau sebaliknya, di sana penuh dengan kezaliman, penuh dengan kemusyrikan dan kesalahan? Di sana tempat muhasabah. Maka pada sore hari itu dinyatakan usia senja itu usia yang matang, kematangan jiwa. Jadi tidak elok kalau di usia yang sudah senja seperti ini kita mudah marah, mudah emosi, mudah menjustis orang lain salah, kelompok lain keliru, kita paling benar. Itu bukan di situ tempatnya. Tetapi harus semakin mematangkan jiwa. Sudahkah kita memberikan manfaat untuk orang banyak? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan begini, ya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dzunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Kata Allah begini, ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu dengan kerendahan hati dan rasa takut yang betul-betul mendalam pada waktu pagi dan petang. Jadi di sini kenapa kita itu harus mengingat Allah, selalu menghadirkan Allah dimanapun kita berada di dalam hati kita dengan kerendahan hati, tidak ada unsur kesombongan, dengan rasa takut yang begitu takut kepada Allah ketika kita berbuat salah dan dosa, yaitu saat pagi dan saat petang. Pagi mungkin tadi kita mencari ilmu tuh ilmu yang manfaat karena untuk kepentingan kita mentuhankan atau mengesahkan Allah, ya. Kemudian pada petang hari muhasabah, sudahkah kita selalu menghadirkan Allah di dalam hati kita kapanpun kita dan dimanapun kita berada? Sudahkah seperti ini? Sepakat tidak dengan mengeraskan suara. Mulane kalau di masyarakat, kalau yang sering zikir keras-keras itu bisa menjadi pembeda. Wah, itu mah labelnya A, yang lirih-lirih labelnya B. Saya tidak menyebut nama, nanti jamaah bisa menilai sendiri. Karena apa? Yang menilai lirih itu berarti kita tunduk patuh kepada perintahnya Gusti Allah lewat Quran. Ini Quran, Pak, tidak usah diperdebatkan lagi mestinya, ya. Di dalam zikir itu tidak usah keras-keras, dengan semangat meyakini dalam hati, kemudian dengan rasa yang takut, setakut-takutnya kepada Allah, dengan suara yang lirih, tidak mengeraskan suara. Nah, kata Allah di sini ayatnya ditutup, janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah tidak mengamalkan syariat, ya. Tapi kalau kita ingatkan dengan cara yang keras, mereka nanti mendebat kita bahwa kita seakan-akan bukan ahlu sunnah wal jamaah, aswaja. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan aswaja, ya. Ahlu sunnah wal jamaah itu bukan madhab, tetapi itu manhaj, cara pandang beragama Islam yang baik. Itu kalau yang akan diselamatkan oleh Allah dan Rasulnya itu harus ahlu sunnah wal jamaah. Yang seperti apa? Ciri-cirinya adalah orang yang selalu rujuk kembali kepada Quran dan sunnah dalam setiap melakukan perintah agama. Jadi bukan manhaj, bukan madhab, bukan juga kelompok atau golongan, tetapi ciri pandang, ya. Ukuran. Kalau kita pengen disebut aswaja, ahlu sunnah wal jamaah, dimanapun kita berada, boleh ada yang di NU, boleh ada yang di Muhammadiyah, boleh ada yang di Salafi, mereka itu saudara semua kita, ya. Jadi jangan sering menghujat mereka itu sesat, mereka itu tidak benar gitu, ya. Kita diperintahkan oleh Allah, wahai orang-orang yang baik itu tidak boleh mengolok-olok kelompok lain. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari kita, ya. Jadi kita bersemangat berorganisasi di Muhammadiyah itu harus semakin baik. Tak perlu zaman sekarang itu mengolok-olok kelompok atau jamaah yang lain. Demikian, ya. Nah, setelah waktu yang namanya sore, nah itu nanti akan datang kepada kita semua
siapapun, tak bisa disogok, tak bisa disuap, tak bisa dibeli. Akan datanglah saatnya di penghujung hari yang namanya malam. Untuk apa malam hari itu? Ternyata setelah kita belajar di waktu pagi, sinau di pagi hari, kemudian mengamalkan ilmu di siang hari, bekerja keras, mengupayakan yang kita cita-citakan, kemudian sore harinya kita menikmati dengan baik. Nah, paribasane tadi sore itu, kalau kita mau umroh, mau haji, punya biaya, mau zakat, punya yang harus dikeluarkan atau dibayarkannya, mau membangun dan memberikan wakaf seperti bangunan ini yang diberikan oleh beliau, kita juga perlu biaya. Berarti Islam harus sukses. Islam itu tidak mengajarkan cuma hanya zikir, wirid gitu ya, nanti duit teka sendiri kayak anak kecil, ada kapal lewat, popol, nyuwun yotrone, bukan begitu. Tetapi ada proses siang, kemudian sorenya kita menikmati hasil dan muhasabah. Nah, harapan kita bersama ketika di penghujung hari akan datanglah saatnya kita ada di fase malam hari, tidur dengan nyaman, tidur dengan tenang, tidak gelisah, tidak mimpi buruk tentang adanya negeri yang namanya nar atau neraka. Tapi justru sebaliknya, tidur kita adalah mimpi indah bersama indahnya gambaran surganya Allah. Itu begitu. Jadi fase kehidupan. Nah, ini sebenarnya saya materi panjang Pak, tapi untuk pertemuan saat ini supaya tidak membosankan, mungkin tadi jam 7 mulai ya, jam 8 selesai. Nah, ini sedikit lagi, 10 menit lagi. Nah, di penghujung hari atau malam hari, kita harapannya bisa tidur, bisa dengan tenang menikmati mimpi indah. Karena apa? Sejatinya malam hari itu diciptakan oleh Allah sebagai waktu untuk mengistirahatkan tubuh yang telah lelah dari aktivitas. Itu kalau diartikan secara harfiah tentang tidur yang sesungguhnya. Tapi ini kan gambaran. Jadi setelah kita belajar, bekerja, kemudian menikmati hasil atau muhasabah, harapannya kita setelah beramal yang baik, kita akan ditidurkan dalam maut dengan ketenangan dan mimpi indah. Gambaran surganya luar biasa. Tidak sumpek ya, tidak kayak lagunya Ida Lailan apa nggih? Hangus tubuh apa ya, kayak gitu pokoknya lah ya. Dihimpit bumi, dibakar api gitu ya, dan hangus dibakar api gitu ya. Jadi gambaran-gambaran seperti itu tidak menjadi mimpi kita ketika ada di alam barzah. Karena ini ada dua pendapat kenapa saya sampaikan. Sejatinya ada beberapa ahli agama atau para alim sisa kubur niku mboten wonten, yang ada mimpi kubur. Kalau orang-orang yang saat beramal ibadahnya baik, maka mimpinya mimpi indah. Jadi bukan neraka terjadi di alam barzah. Ya, ini tapi ada juga yang meyakini bahwa sisa kubur ya ada yang mondro buka, ada yang yaitu ini kan pemahaman. Boleh saja kita meyakini yang A, yang B, tidak ada yang dosa. Ya, namanya itu pemahaman. Makanya kan kita sering mendengar ada Muhammadiyah, ada Persis. Kadang-kadang terjadi di dalam rangka Qur'annya sama, hadisnya sama, tapi cara pandangnya yang berbeda, cara memahami yang berbeda. Jadi kita tidak boleh tukaran. Tetapi semuanya baik. Tapi nun sewu di sini, semuanya baik. Tapi kalau kita milih, kalau diumpamakan milih barang, dari yang baik itu ada yang terbaik, maka ambillah. Paham ya maksudnya gitu? Ini ada kelompok ini, kelompok itu, kelompok sono gitu ya. Tapi di sana baik semua, nggak boleh menjasis buruk ya. Tapi dari yang baik semua itu ada yang terbaik, maka ambillah. Berbanding terbalik ketika kita memilih pemimpin dan wakil rakyat. Wah, kangenan sih kok, pusing penting sih anak amplopnya KB elek KB, boten saya KB gitu lah. Nah ini sama, orang
berpati-pati memilih yang terbaik, berarti menolak pun dengan menolak cara yang terburuk. Kayak orang PKB, tapi yang terburuk mana jangan dipilih. Islam itu harus cerdas, maka harus sinau sing leres. Nah, pada pengertian malam itu kita akan ditidurkan oleh Allah. Jadi secara harfiah setelah kita bekerja capek, belajar juga lumayan butuh perjuangan ya, tidurnya itu untuk tidur yang berkualitas kalau dalam ilmu kesehatan, supaya tidak menimbulkan stres dan penyakit-penyakit yang akan mengganggu tidur, misalnya insomnia, gangguan sulit tidur. Ya, nanti jamaah yang di sini barangkali kerso, biasanya kalau ngaji di Masjid Abdul Aziz kita lebih sering membahas tentang pentingnya kaidah-kaidah sehat dan sakit atau kesehatan dengan menurut pandangan Islam. Alhamdulillah saya juga untuk melengkapi hasanah di dalam menyampaikan itu, beliau sesepuh kita sudah memberikan rujukan. Alhamdulillah sudah saya peroleh Pak, Al-Quran medis itu luar biasa ya. Mungkin Bapak nanti perlu berkomunikasi dengan Pak Anas. Beliau tuh menemukan salah satu terjemah dan tafsir Quran tentang Al-Quran medis itu luar biasa. Bahkan ada seorang tokoh nasional pun mereferensikan ya, seperti kayak Ustadz Adi Hidayat ya, itu juga mereferensikan Muslim, terutama orang-orang yang sudah sepuh seperti kita itu yang mulai penyakit pada datang perlu punya mushaf dengan terjemah atau tafsir dengan ranah medis. Itu sudah bukan kata orang, saya sudah baca sendiri Pak, ini bukan promo ini ya. Kalau saya di TikTok di mana lain mungkin saya dapat salary ya, tapi ini kepentingannya ini untuk kita bil jamaah, itu sangat bagus. Jadi tentang kita yang mengatakan asam urat, kolesterol tinggi, hipertensi, itu adalah ternyata betul, itu namanya the silent killer. Nopun iku the silent killer. The silent killer itu adalah penyakit pembunuh senyap. Katone waras, katone si fulan tuh sehat, lemu, giblek-giblek ya, duitnya akeh, bojone ayu, nom pisan gitu ya. Tapi tiba-tiba berangkat miliki kebun bawang, klien ketepuk kek gitu ya. Terus ada pengumuman telah meninggal dunia si fulan. Ternyata setelah diteliti, ditelaah secara ilmu kesehatan, beliau kurang kontrol, kena penyakit hiperlipidemia, di mana kolesterol dan trigliseridanya itu meningkat secara drastis dan tidak terdeteksi, sehingga nyumbat pembuluh darah jantung. Ketika total ya menyumbat jantungnya itu hanya beberapa detik, jantung tidak berdenyut, ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah pula. Itu salah satu sebab tentang tadi malam hari itu menjemput kita. Nah, ayatnya tadi wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasaw. Ya, ini di sana ditutup dengan subata wa ja'alan nahara nusura. Dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian ya, dan tidur untuk istirahat. Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Ini ayat ini sebenarnya mengingatkan tentang tidur itu setelah kita istirahat nyaman, dibangunkan lagi oleh Allah, kemudian kita harus berusaha. Nah, tetapi kalau hidup menurut gambaran fase, setelah kita tidur beristirahat di alam barzah, itu kita bukan akhir dari segalanya, tetapi alam barzah adalah awal kehidupan yang abadi. Jadi kita menanti, menunggu. Padahal menunggu buatan kepenak Ibu. Kelingan buatan saat kita masih muda. Wah, dijanjikan sama sang pacar menunggu gitu ya. Menunggu itu ada lagunya, menunggu kan ada lagunya ya. Nggak enak menunggu itu. Bagi yang menunggunya mimpinya buruk, ya tadi gambaran neraka. Bagi yang mimpinya indah, orang sabar Pak. Sama-sama tidak sabar, tidak nyaman, kurang hebat, kurang betah nunggu itu.
Kapan saya ini menempati istana yang megah di surga? Menunggu itu. Makanya bagi orang-orang yang pengen masuk surga, itu pengen segera kiamat, Bu. Ya, dalam doanya tuh segera dikiamatkan supaya cepat saya menempati istana yang megah, ya, disandingkan beberapa fasilitas surga kayak istri-istri yang muda, yang belia, yang masih perawan, yang harum dan sebagainya. Homer pun di sana yang sekarang di dunia diharamkan di sana menjadi halal. Bahkan wadahnya itu dilap dengan kemasan yang luar biasa. Mau minum Homer saja, Bu, di surga itu tinggal pencet remote gitu ya, pada datang sendiri ya. Sajadah gelar dewek. Zaman dulu kita masih apa iya payung lamis itu ya, tapi di dunia saja sudah terbukti. Kita mau AC, sungkan melaku, mencet tombol tinggal tek pakai remote gitu ya. Apalagi besok di surga dengan kun fayakunnya Allah, semua menjadi mudah, tidak ada istilah sulit. Itulah jannahnya Allah yang penuh dengan kemuliaan. Nah, ini sebenarnya nanti pada masa sore itu adalah masa kematangan jiwa, Pak. Harus seperti apa kita itu supaya betul-betul di usia sore tetap istiqomah dan selamat memperoleh yang disebut dengan baik di akhir. Ada yang ingat kalau baik di akhir apa? Husnul khotimah. Jangan sebaliknya, di awal-awal baik menjelang maut gitu ya, karena gara-gara fasilitas politik, punya jabatan, lupa segalanya. Akhirnya kemuliaan di dunianya pun tercarut-marut oleh nama buruknya, kemudian di akhiratnya pun terfitnah karena pekerjaan yang banyak yang haramnya. Ini juga kita memilih pekerjaan harus hati-hati. Begitu nggih? Nah, akhirnya saya mungkin perlu menyampaikan ada sebuah pesan yang mendalam khusus pada sore hari. Waktunya kita itu berusia mengalami kematangan jiwa. Simple pesannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, tapi jangan pengen hidup di dalam Muhammadiyah. Sayangnya kebanyakan warga Muhammadiyah itu mentafsiri pesan ini yang bersifat materi. Mungkin misalnya gini, aku melebu Muhammadiyah supaya bisa diangkat jadi guru di Universitas Muhammadiyah, jadi dokter di rumah sakitnya Muhammadiyah, mencari penghidupan, mencari gaji. Seringnya ditafsiri seperti itu, Pak. Tapi jauh lebih dari itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu harus memperbaiki Muhammadiyah, membangun Muhammadiyah. Jangan pengen hidup di Muhammadiyah itu sampai kepada pribadi, akhlak dan ciri khas warga Muhammadiyah. Akhlaknya ya, di rumah tangga menjadi contoh istri dan anak-anaknya. Di ruang lingkup masyarakat RT dan RW-nya menjadi contoh kehidupan dan tauladan warganya. Di tempat kerjanya juga mencerminkan seorang pemimpin yang mencerminkan warga Muhammadiyah. Apa contohnya? Selalu menebar kebaikan, selalu memberikan manfaat dan memudahkan pihak-pihak lain, tanpa sering menyulitkan dan menghadirkan ketidaksukaan lingkungan sekitarnya. Itu ciri-ciri Muhammadiyah. Contohnya apa? Seperti logonya Muhammadiyah. Ya, apa logonya Muhammadiyah? Asy-Syamsi ya, matahari. Pernah nggak mendengar matahari menyinari dunia? Dari dulu sampai sekarang masih menyinari. Apakah minta angsuran dari kita? Apakah minta dibayar, minta upah? Ya, ini saya kan dengan Mas Irwan juga sering, Pak, dihadapkan dengan setan. Ya, jadi kita tuh diuji juga, diundang, suruh ngisi ceramah, selonong, rampung selesai, kasih amplop, Pak. Begitu dibuka amplopnya kadal temen, isinya kayak temen itu luar. Ini setan. Mas Irwannya berbisik sama supir saya, Pak, jangan dikasihkan lagi, separuh aja, yang separuhnya buat saya. Saya jawab, nah situ udah dapat gaji,
mobil, dari mulai beli mobil, ganti ban, ganti bensin, ngisi bensin dan sebagainya, ganti oli ada apa, kan saya yang bayar. Saya rezekinya masih banyak di rumah. Kenapa saya menyampaikan ceramah di kalangan sendiri harus terima bayaran? Pantaskah kita berhadapan dengan Allah yang berikan kita rezeki yang begitu banyak? Saya nggak usah jawab, jangan begitu, sarung kan? Cobalah belajar, kita diberi rezeki banyak gitu. Nah, itu artinya di Muhammadiyah itu sudah menjadi tradisi. Kalaupun mungkin ada ustadz yang menerima, itu betul-betul karena beliau itu memang di rumah atau di tempat usahanya tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk keluarganya, itu dimaklumi. Tapi kalau di Muhammadiyah mestinya seperti Ustadz Soleh, ya jadi lawyer kan lumayan, belum bisnisnya, usahanya yang lain akeh nemen gitu ya. Kalau suruh ceramah kemudian terima amplop, ora isin kan Insya Allah. Maksudnya itu, karakter seperti itu harusnya hidup-hidupilah Muhammadiyah, menjadi cerminan. Ini nasihat buat kita semua ya. Karena apa? Tidak sedikit di luar sono ya yang justru ketika dipanggil untuk ceramah itu seakan-akan ketemu sama adminnya itu udah wah ini sudah padat Pak, ini harusnya nanti kalau ke Brebes tuh harus nanti ada 4 tempat nih gitu ya, belum lagi satu tempatnya harus sekian gitu ya biaya akomodasinya. Ini kan Islam persis kayak di desa-desa juga. Kalau ada orang yang meninggal, kalau nggak ada uang sholawatnya, ada sini ada nggak? Langsungkanlah peta, alhamdulillah gitu ya. Langkah uang sholawatnya orang teka, udah materi yang kecil-kecilan itu. Ya. Misalnya tokoh agamanya, kiai, ustadznya gitu ya. Ketika yang meninggalnya orang yang kaya, wah berbondong-bondong, santrinya digiring kabeh. Tapi sing duwe orang apa ya, yang meninggalnya orang nggak punya. Ya Allah, disusul sampai 28 kali gitu ya. Dan teka-teka katanya lagi lara boyo, lagi lara dengkul, wis waktu lebih palebe gitu ya. Ini kan jadi kesannya Islam itu serba matre. Apa tidak malu dengan umat yang lain, yang jamaah yang lain? Ini maksudnya menjadi renungan kita bersama. Jadi hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan pengen hidup di dalam Muhammadiyah. Bukan hanya materi, akhlak terutama dijaga. Misalnya contoh, ya. Di pengajian ibu-ibu jamaah Aisyah itu tidak menjadi budaya Bu, ya gelang ini kalau di daerah saya ya itu gelang itu dipasang kalau pengajian Pak, ya dari pergelangan sampai sikut ya, sampai pantakon karo kiai nebe Bu, karena gelangnya banyak dan baru gitu ya Pak Ustadz rompiong saya mau tanya gitu ya, tapi pertanyaannya itu mengandung unsur ria. Aku kayak gelangnya apa Pak Ustadz, jamaahnya supaya uruh kabeh. Nah ini yang seperti ini berarti tidak menghidup-hidupi Muhammadiyah. Siap ya? Kita pengajiannya ringan seperti ini, tidak usah yang berat-berat. Karena apa? Allah itu tadi akan menerima kita menjadi makhluk yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya takwanya, bukan karena anak kiai Gus, bukan karena keturunannya Nabi Habib gitu ya, tapi kelakuannya badeg kemudian dijadikan pemimpin, bukan itu. Tetapi hidup-hidupilah Muhammadiyah itu dengan akhlak dan bukan cari penghidupan untuk di dalam lingkungan Muhammadiyah. Nah, ini sebenarnya masih banyak kalau misalnya disampaikan semua ini harusnya ada 3 episode. Jadi karena kita sudah sepakat jam 8 selesai dan saya pun Mas Irwan kebetulan putranya ini ikut bermuhammadiyah, ternyata sekarang sudah mengamalkan. Mendidik putranya pun tidak mau selain suasana bermuhammadiyah. Maka hari ini anaknya akan diantarkan ke MBS Wanasari Muhammadiyah Boarding School. Kan katanya ada, loh ini MBS larang gitu ya. Nah, mahal itu relatif Bu. Jangan sampai keliru ketika kita mau beli handphone, beli mobil, beli motor, pengen yang paling mahal, tapi menyekolahkan anak pengen yang paling murah.
kan keliru ya. Jadi kalau di Muhammadiyah bayarnya mahal karena insya Allah berkualitas, sambil kita nyumbang membesar-besarkan Muhammadiyah. Begitu karena apa? Uang iuran dari siswa itu untuk membangun dan menggaji guru supaya maksimal hasilnya. Intinya saya memberikan kesimpulan. Ini tulisan saya, semoga bermanfaat. Saya kebenaran senang menanam. Tidak percaya silahkan, masjid saya tidak terlalu bagus, tetapi suasananya berbeda dengan tempat yang lain karena ditanami dengan berbagai macam bunga dan pohon. Begitupun rumah saya. Rumah saya ketika saya waktu muda pengen bangun rumah itu dulu pengen paling bagus di Banjarharjo, sampai bertahun-tahun baru selesai. Setelah sekarang jadi, saya kasihkan ke anak, saya pindah ke rumah pilihannya yang nempel ke masjid supaya saya bisa menghidup-hidupi Muhammadiyah, ngimami di sana, ngaji di sana bersama dengan warga. Itu niatnya dalam usia senja. Nah, saya menanam bunga, menanam pohon karena apa? Ada hadis, bila di tanganmu ada sebiji tanaman, tanamlah meskipun besok kita tahu akan kiamat. Itu ajaran Nabi, Pak. Sudahkah kita melaksanakan? Maka bagi mereka yang menanam pohon, menanam bawang, menanam cabai, menjadi petani, itu mulianya luar biasa. Jadi semangat kepada para petani yang ada di Kemurang. Jadi itu merupakan perjuangan yang diajarkan oleh Nabi. Nah, saya yang tidak berkebun lombok dan bawang, berkebunnya bunga, ya. Jadi saya ini kesimpulannya latar belakangnya bunga. Mohon izin ya, kesimpulannya begini. Kalau kita cermati, bunga di taman itu tidak pernah bersaing dengan bunga yang lain untuk mekar, Pak. Tidak pernah bersaing. Bunga di taman itu ada yang mekarnya lebih cepat, ada pula yang sabar menunggu musim yang tepat. Jadi meskipun sama-sama berbunga, ada yang cepat, ada yang terkesan kayak supaya teman mekarnya gitu ya, lama banget gitu. Nah, mereka tidak pernah bersaing siapa cepat, siapa dapat gitu, tidak pernah. Kita pun mungkin pernah tahu ya, yang namanya mawar, bunga mawar itu tidak pernah iri dengki kepada melati. Kemudian yang senang anggrek pun kita tahu tidak pernah buru-buru membuka kelopaknya. Semuanya tumbuh sesuai dengan waktunya. Juga tentang hidup kita, Bapak Ibu semuanya. Kadang kita lelah karena terlalu sering melihat pencapaian orang lain, lalu kita merasa tertinggal. Padahal kita sadar bunga tak pernah bersaing dengan bunga yang lain untuk mekar. Kita perlu belajar dengan bunga. Ia hanya fokus istiqomah bertumbuh menguatkan akar, menerima tetesan air hujan dan siraman yang punya, menyambut cahaya sang mentari yang semilir menikmati belayan angin serta udara sejuk. Namun dia tetap, kalau kita tahu bahwa dia bisa ngomong, aku pun berzikir kepadamu ya Allah, persis seperti kita juga berzikir kepada sang pencipta. Mudah-mudahan tulisan singkat ini menjadi muhasabah kita. Wabil khusus ini karena kita lihat rata-rata berusia senja ya, kita ini adalah menapaki usia kematangan jiwa. Nanti kapan-kapan kita sambung dengan usia kematangan jiwa ya. Harusnya kita itu lebih unggul di usia yang kematangan jiwa ini. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, khususnya barangkali ada salah-salah kata karena hari ini saya sibuk banget. Di tempat saya, masjid saya pun ada pengajian semacam ini yang mestinya harus dihadiri oleh saya. Kemudian nanti kita juga ada pengajian triwulan di Larangan dan saya harus ke sana. Sementara pasien ini sudah mulai pada konsul, sudah mulai banyak yang harus dilayani. Jadi mungkin nanti izinkan saya tidak bisa berlama-lama membersamai sampai selesai karena saya ini sudah ditunggu oleh pasien dan lanjut mungkin akan menghadiri kajian dan rapat triwulan di Larangan. Mohon maaf atas segala yang saya sampaikan.
Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.